Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 10 Januari 2021. Kita masih dalam suasana tahun baru 2021 dan kita sudah memasuki bulan penciptaan minggu kedua. Tentunya kita sebagai umat ciptaan Tuhan sungguh bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita menikmati ciptaannya. Terlebih lagi Tuhan setia memelihara hidup kita dengan segala kemuliaannya untuk mengondisikan hidup kita beroleh damai sejahtera. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ambil bagian dalam melestarikan alam dan lingkungan kita. Jemaat yang terkasih, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tri Agus Krisiwiadi, SSI. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk membangun peribadatan. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 244, kita pujikan bait pertama dan kedua. Puji Allah Pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur dipertemukan dalam kasih Tuhan melalui ibadah ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mempersiapkan segenap keberadaan kita untuk kita datang dan beribadah dengan mengambil saat teduh. Hendaklah masing-masing di dalam hatinya menaikkan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman penghantar pada saat ini sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara-saudara, kita masih menghayati dalam bulan penciptaan di minggu ini. Nah, karena itu mari kita sambut kesaksian firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 243 bait 1 dan yang kedua. Kita percaya ketika kita bersekutu dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyerahkan segenap keberadaan hidup kita, dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, terlebih di saat kami datang dan beribadah. Jikalau kami melihat keberadaan diri kami masing-masing Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak untuk menghadap Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, karena kesalahan kami, karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami menjadi pribadi-pribadi di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan juga di dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau senantiasa memelihara kami dari hari ke hari, juga sampai pada hari Sabat Tuhan ini, kami dapat datang bersama-sama. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam segala keadaan yang kami alami dan kami hadapi dalam kuasa-Mu. Sebab kami tidak berkuasa atas hidup kami, dan hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan segenap keberadaan kami, segenap hormat syukur kami dalam ibadah ini, Engkau yang senantiasa melayakkan setiap kami dan menyempurnakan setiap syukur kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh datang bersyukur dan memohon pengampunan kepada Tuhan, kita menerima berita anugerah sebagaimana yang disaksikan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepada anak Allah, karena dialah yang mendamaikan kita, dosa-dosa kita, dan menebus kita. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 303A. Pujilah kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara-saudara, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan sebagaimana yang disaksikan di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Tetapi mari sebelumnya kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memohon terang kepadanya. Mari kita berdoa. Engkaulah Sang Terang yang menjadi manusia, yang telah menyatakan keselamatan bagi dunia, bagi setiap kami yang percaya. Kami ingin hidup dalam keselamatan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami ingin mendengarkan suara Tuhan melalui sabda Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap kami untuk memahami, untuk mengerti, menguatkan setiap kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat hidup dalam keselamatan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat milik Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya baca dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus 1 ayat 4-11. Yang demikian bunyinya. Markus 1 ayat 4-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air,
ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian bunyi kesaksian dari firman Tuhan. Sebagai natsnya ayat 8 yang akan saya bacakan sekali lagi demikian. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, melalui pembacaan firman-firman Tuhan pada saat ini, tema renungan kita adalah Allah berkarya dan memimpin kita. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini ya kita telah meninggalkan tahun 2020 ya. Dan kita telah memasuki tahun baru 2021 ya. Tetapi kalau kita renungkan sesungguhnya setiap pergantian tahun ya ada yang tidak pernah berganti ya. Ada yang tidak baru ya. Yaitu Tuhan Allah yang terus berkarya sejak peristiwa penciptaan ya. Jadi adanya tanda siang ya, tanda alam siang dan malam itu merupakan pernyataan keberadaan Allah. Bukti nyata bahwa Ia berkuasa dan terus berkarya melampaui ruang dan waktu. Ya. Dalam kesaksian kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukti bahwa karya Allah, kuasa Allah, keberadaan Allah ini melampaui ruang dan waktu. Tidak ada ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang dapat memastikan, mengukur secara pasti sejak kapan sebenarnya adanya siang dan malam. 2000 tahun, 5000 tahun, atau 1.000.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang dapat memastikannya. Saudara-saudara, keberadaan karya dan kuasa Tuhan Allah juga dinyatakan dengan hadir dalam kehidupan nyata, menjadi manusia, melalui dan di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini berarti bahwa karya Tuhan Allah tidak hanya mencipta dan memelihara supaya tetap berlangsung, tetapi juga menyelamatkan manusia dari kebinasaan oleh karena dosanya. Ia menebus dosa manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki minggu kedua bulan penciptaan atau masuki minggu Epifani yaitu minggu pernyataan atau manifestasi kedatangan Yesus Kristus Jadi minggu Epifani ini dulu atau mungkin sampai sekarang mungkin dirayakan oleh sebagian orang Kristen di Gereja Timur setiap tanggal 6 Januari sebagai ganti perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Natal yang dirayakan oleh orang Kristen yang berasal dari Eropa. Jadi biasanya orang Eropa kita semua tanggal 25 Desember, tapi Gereja Timur itu merayakannya tanggal 6.
Januari. Epifani itu berarti tampil, ya, menampilkan, menjadi kelihatan. Ya. Dan artinya bahwa Minggu Epifani adalah saat di mana kehadiran Yesus ditampilkan kepada khalayak ramai, ya, khususnya penduduk Yudea dan Yerusalem pada waktu itu. Saudara-saudara, Injil Markus memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Namun juga sekaligus seorang hamba yang menderita. Dikisahkan di sini bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang yang jauh lebih berkuasa daripadanya. Ya. Dalam ayat 7 bagian yang terakhir. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Sungguh dia jauh lebih tinggi, ya, daripada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu menyuruhkan pertobatan, ya, memberitakan baptisan pertobatan. Dan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk memberi diri dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan pertobatan ini, ya, berkaitan dengan ritual pembersihan, ya, yang selama ini dihidupi oleh orang Yahudi, ya. Dan ritual pembersihan itu dan penyucian yang bersifat simbolik ini sangat mendominasi aktivitas keagamaan orang Yahudi. Ya. Jadi kalau orang Yahudi karena ini ritual pembersihan, penyucian, dia datang ke sungai Yordan, ya, lalu dimasukkan ke dalam air yang mengalir, nah, sehingga di situ sebagai simbol bahwa dia disucikan, ya, semua yang buruk ini hanyut oleh aliran air. Ya. Dan di dalam bacaan ini bahwa yang dimaksud Yohanes, Yesus yang dimaksudkannya adalah bahwa dia juga datang dalam kerendahan hati sama seperti dirinya. Ya. Jadi ia memberi diri dibaptis oleh Yohanes dan baptisan Yesus ini menunjukkan pola beriman yang berorientasi pada pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya. Sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Ya, jadi bukan karena Yesus ini orang yang berdosa, tidak. Tetapi ini sebuah baptisan yang tidak sekedar simbol, tetapi lebih kepada satu pola kehidupan beriman, ya, yang ditandai dengan pertobatan dan hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang juga suka dilakukan oleh Tuhan Yesus yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah baginya. Apa yang mereka lakukan, ya, baik Yesus maupun Yohanes ini tadi dalam peristiwa baptisan itu mendapatkan legitimasi, ya, atau pengesahan dari Tuhan Allah dalam wujud tanda-tanda alam. Ya. Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari kisah Tuhan Yesus ini, ya, Tuhan Yesus yang memulai karyanya ini di tengah khalayak ramai yang disajikan dalam Injil Markus ini, juga kesaksian Yohanes Pembaptis, kemunculan Yesus dan kesediaannya dibaptis, menegaskan kepada kita, ya, setidaknya ada 3 hal.
Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Tuhan Allah terus berkarya di tengah dunia yang diciptakannya. Ia tidak sekedar memelihara agar tetap berlangsung, tetapi untuk menyelamatkan, yaitu mengembalikan kepada keadaan semula seperti pada saat penciptaan, menjadi baik, menjadi sungguh amat baik. Jadi karya Tuhan Allah pada saat penciptaan, Tuhan mengatakan, Tuhan melihat apa yang dilakukan ini sungguh baik, sungguh amat baik. Nah, ini ingin dikembalikan lagi. Nah, karya Tuhan Allah dinyatakan secara utuh, secara penuh saat pendeklarasian, saat pentahbisan Yesus sebagai Mesias dalam peristiwa pembaptisannya. Untuk selanjutnya, ia memulai karyanya di tengah-tengah dunia. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya, melakukan sesuatu yang sungguh Allah kehendaki. Tidak hanya dia harus dibaptis oleh seorang Yohanes, tetapi bahkan dia sampai mati di kayu salib. Ia memberi diberi dibaptis dan menunjukkan, dan ini menunjukkan bahwa pola beriman yang berorientasi pada pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Yesus selanjutnya, bahwa apa yang dilakukannya adalah apa yang dikehendaki Allah, termasuk di dalam dia menerima penderitaan salib dan kematian. Yang ketiga, saudara-saudara, penegasan bahwa nubuat Yohanes Pembaptis tentang akan datangnya seorang yang jauh lebih besar darinya telah tergenapi. Bahkan dikatakan, ia akan membaptis dengan Roh Kudus kepada setiap orang yang telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah. Jadi dalam bacaan disebutkan bahwa Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus bagi setiap orang yang telah terhisap dalam karya keselamatan Allah melalui tanda baptis, melalui pengakuan imannya, dan menunjukkan pola hidup beriman yang berorientasi pada pertobatan, yaitu hidup seturut dengan kehendak Allah. Saudara, tentu ini kita alami semua, bagi setiap kita yang telah menerima tanda baptis, yang telah mengakui iman kita, dan bahkan menjadikan pola hidup beriman seperti yang Tuhan lakukan dalam pertobatan dan melakukan kehendak Allah, kita menerima baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah wujud nyata karya Allah yang memimpin kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita membaca di dalam berita anugerah tadi yang kita renungkan lagi, dikatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara semua sendirian. Sebab di situ Roh Kudus selalu menyertai kita. Karena itu saudara-saudara,
Di tengah kita menjalani kehidupan pada masa kini, terlebih dalam kesulitan karena pandemi, mari teruslah menjalani pola hidup beriman seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, agar kita dapat merasakan Allah berkarya dan memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita menyaksikan persembahan pujian duet dari Vigo dan Victor dengan judul Bersyukurlah. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.
tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Demikianlah persembahan pujian duet dari Vigo dan Victor. Karena itu mari kita sambut bersama-sama dengan kita menyatukan hati untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Kasih Tuhan senantiasa ada dan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan nyatakan di dalam Tuhan memimpin kami, menyertai kami melalui Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami jalani di tengah-tengah kehidupan kami hingga pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan situasi yang kami hadapi bersama sebagai masyarakat bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia, di mana kami bersama-sama masih menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh menjadi masalah tersendiri bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati, menyertai para pemimpin bangsa kami, khususnya di tengah-tengah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Juga Tuhan menyertai para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di dalam mereka merawat, bahkan juga menyembuhkan mereka yang menjadi korban atau mereka yang terpapar COVID-19. Dan kiranya Tuhan juga menguatkan mereka semua. Demikian juga dengan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya vaksin ya Tuhan, kiranya itu juga menjadi jalan keluar bagi kami semua, masyarakat bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia untuk mengatasi pandemi ini. Kami juga menyerahkan ya akibat dari pandemi ini Tuhan dalam kehidupan sosial ekonomi yang sungguh dirasakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan dan khususnya mereka yang terkena dampak langsung karena pandemi, oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena usahanya yang semakin merosot dan berbagai-bagai hal ya Tuhan. Kami berdoa agar juga Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka semua yang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dan juga mampukan kami semua sebagai bagian di dalam kami bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kesadaran diri untuk melakukan protokol kesehatan yang ada. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam kuasa-Mu. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan,
jemaat-jemaat Tuhan, bahkan setiap warga jemaat, secara khusus juga Jemaat Malang. Kami menyerahkan segala bentuk pelayanan dari majelis jemaat, Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dan juga organ-organ yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai, memberkati, dan selalu memberikan hikmat yang memimpin mereka semua untuk secara kreatif melayani jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan ya, di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak, dalam aktivitas yang dijalaninya Tuhan. Terlebih juga anak-anak atau mereka para siswa, mahasiswa yang saat ini harus melakukan proses belajar, mengajar dari jarak jauh. Tuhan juga memberkati setiap hal yang dilakukannya. Untuk mereka dengan penuh semangat dapat berjuang untuk meraih apa yang menjadi masa depannya. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, terlebih yang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan juga mengetahui keberadaan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan juga memberkati setiap upaya-upaya yang ada untuk memulihkan kekuatan dan kesehatannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga setiap program-program kegiatan yang dijalankan oleh jemaat Tuhan, jemaat Malang ini. Tuhan memberkati senantiasa sehingga semua dapat dilakukan dengan secara kreatif di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Kami menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan, majelis-majelis jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan, majelis daerah, majelis agung. Tuhan juga menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk melakukan tugas pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga mengetahui keberadaannya. Tuhan juga memberkati setiap kami semua, juga para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani dalam peribadatan yang secara online. Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap doa kami, permohonan kami dengan penuh ucapan syukur. Dan pengharapan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kasih karunia Tuhan Allah mengalir dalam kehidupan kita. Allah juga setia menyediakan dan menyiapkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Seperti firman Tuhan dari kitab Ayub bab 10 ayat 12 yang berbunyi demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepadanya atas anugerah yang telah diturunkan untuk kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan puji-pujian, juga dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita agungkan namanya dengan pujian Kidung Jemaat nomor 461, bait pertama sampai dengan bait ketiga.
dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kesetiaan-Mu dan menikmati ciptaan-Mu. Terlebih saat ini kami juga beroleh kabar sukacita dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini agar menjadi karunia yang hidup dalam mewujudkan kemuliaan kerajaan-Mu di gereja kami. Tuhan Yesus, berkati pula para pengelola persembahan dengan hikmat kebijaksanaan dan juga hikmat kesehatan. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan senantiasa menunjukkan pola hidup beriman yang berorientasi pada pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Allah, agar kita dapat merasakan karyanya dan pimpinannya kepada kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413, bait 1 dan yang kedua. Akan jauh rasa teruk
saat ini terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala